Bagaimana ex kepala BGN Dadan Hindayana ini nampak Dadan. Kaki. Ya, benar sekali. Yes, ternyata MBG menjadi rekor dunia korupsinya. Nih datanya nih rinci banget nih dan jelas. MBG adalah program korupsi terbesar di dunia abad ini. Di seluruh dunia, bukan cuma di Indonesia, yang mengatasnamakan gizi siswa padahal sesungguhnya hanya membuncitkan perut para pejabat. Dari anggaran 335 triliun yang sampai perut siswa hanya 124 triliun saja. Yang dirampok pejabat sebanyak 211 triliun. Kenapa yang dikorupsi bisa sebanyak itu? Ini saya kasih hitungannya. Sesungguhnya tiap siswa menerima 15.000 menu MBG. Tapi oleh BGN yang dibelanjakan oleh dapur hanya 8.000 per siswa. Ini yang kerap kali disebut bahwa di Indonesia korupsi diatur sama undang-undang. Dilindungi oleh pejabat. Penerima MBG ada 62 juta siswa. 62 juta siswa dikali 8.000 per menu per hari sama dengan 496 miliar. 496 miliar sehari dikali 5 hari dalam seminggu sama dengan 2 triliun 480 miliar. Satu tahun itu ada 52 minggu. 2 triliun 480 miliar dikali 52 minggu sama dengan 124 triliun. Jadi anggaran total MBG 335 triliun dikurangi 124 triliun sama dengan 211 triliun. Lebih banyak yang dirampok daripada yang masuk perut siswa. Makanya BGN menganggarkan buat sepatu, handuk, kaos kaki, laptop, sepeda listrik, dan banyak lagi dengan nilai yang gak masuk akal. Ngeri. Ya Allah, astagfirullahaladzim, ya Allah. Coba menoleh ke belakang. Mengurai pengalaman progresif pembangunan ekonomi Indonesia era Soeharto, ternyata Presiden Soeharto mampu mencapai pertumbuhan ekonomi Indonesia sampai 8%. Tapi akibat infiltrasi politik demokrasi barat mengguncang politik dalam negeri dengan isu reformasi berhasil memicu gerakan brutal 1998 hingga demonstran naik di atas atap gedung lembaga tinggi dan lembaga tertinggi negara DPR MPR. Di mana keberadaban hilang total, kemiskinan kembali melanda negeri. Termasuk orang-orang kemiskinan barat itu moral. tidak akan pernah mau Indonesia itu mampu menjadi negara yang masuk ke era teknologi. Kritik The Economist kemarin tentang ekonomi Indonesia, saya baca berulang-ulang, ujung-ujungnya ya mau mengembalikan kita seperti era Pak Harto. Akhirnya bangsa kita ini hanya jadi bangsa pengekspor bahan-bahan mentah yang nilai ekonominya tidak sebanding ketika sudah menjadi produk mesin dan teknologi di zaman modern sekarang. Akhirnya cuma mau itu aja. Ya. Saya pengalaman betul pada waktu Pak Harto, hampir kita ini sudah menjadi the Asian Tiger. Tahun 97, kekuatan ekonomi terpenting di Asia pada waktu itu. Karena Pak Harto bisa naikkan pertumbuhan ekonomi sampai 8% pada waktu itu. Mereka tidak suka. Digoncang kita dengan mata uang, berantakan semua. Ketika kita kalang kabut, IMF datang, saya menjadi saksi sejarah dengan Pak Murdiono pada waktu itu. Bagaimana IMF mengatakan kami akan membantu Indonesia. Kita itu ibaratnya bayi lahir, nggak dewasa, masuk inkubator. Ya, dia akan bantu kita, tapi dengan beberapa permintaan. Salah satu permintaannya itu, dana untuk pengembangan IPTN minta dihentikan. Kenapa? Orang-orang barat itu tidak akan pernah mau Indonesia itu mampu menjadi negara yang masuk ke era teknologi. Mereka tahu, kalau IPTN itu dikembangkan terus, Indonesia akan bisa, mungkin hari ini kita sudah bisa bikin pesawat tempur sendiri. Mereka nggak mau. Kita digagalkan di situ. Itu generasi muda harus paham.